Ya, terima kasih. Sekali lagi saya perkenalkan nama saya Indro Pranoto. Dalam kondisi saat sekarang saya bukan sebagai marketing manajernya Sekuntum, tapi saya adalah sebagai narasumber atau sebagai pembicara untuk terkait eh, tema hari ini, yaitu membangun kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi ini didasarkan dari pengalaman saya yang pernah mendidik anak di usia 4 tahun yang memang sudah diketahui autis, dan itu sudah banyak terapis maupun banyak guru-guru yang mencoba untuk mendidiknya tapi tidak berhasil sampai akhirnya ketemu saya. Akhirnya saya coba cari segala cara, saya coba mencari tahu aneka ragam tentang ilmunya di terkait autis ini, dan akhirnya alhamdulillah ya dalam waktu 1,5 tahun anak itu berhasil lepas dari sifat autismenya itu. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan ini memang dari dasar pengalaman dan dari apa yang pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi pada dasarnya memang bukan saya sebagai seorang pakar atau ahli, tapi di sini justru saya ingin membagi pengalaman saya. Yang saya harap justru nantinya akan ada pihak dari Bapak Ibu sekalian yang bisa ikut untuk berbagi dengan kita semua, supaya kita bisa saling bahu-membahu untuk bantu gimana terkait untuk autisme ini bisa untuk kita perangi sampai akhirnya bisa semakin berkurang dan semakin bertambah. Ya. Jadi ini saya awali gambaran terkait anak-anak autis itu seperti apa sih. Pada dasarnya gini, semua anak itu punya perbedaan secara fisik. Nah, anak yang sehat, sesama anak yang sehat aja sudah punya perbedaan fisik. Apalagi antara anak yang sakit dengan anak yang sehat, lebih jelas ada perbedaannya. Jadi apa yang membedakan? Kita kebanyakan justru berpikir, oh ini udah divonis autis, oh jadi ini harus sangat-sangat berbeda dari anak-anak. Padahal sebenarnya enggak, sama aja. Cuma yang membedakan nanti adalah sisi nutrisi yang lebih diperhatikan, sisi perhatiannya harus lebih lagi ekstra dibanding dengan yang normal. Nah ini yang harus dipikirkan, dipertimbangkan oleh sisi orang tua. Karena banyak orang tua itu melakukan beberapa langkah. Satu diantaranya adalah saat dia tahu anaknya divonis autis, dia balik badan. Istilahnya ya, coba berusaha untuk keluar kerja sebanyak mungkin, secapek mungkin, anaknya ditinggal, dikasih pengasuh atau dititipin ke kakek neneknya atau ke siapa supaya dia nggak terlalu perhatiin. Itu biasa langkah paling mudah tuh. Jadi menghindar. Terus yang kedua, dia menjaga tapi memastikan anaknya tidak diketahui orang lain karena ini dianggap aib. Nah ini yang kami sudah pernah bicarakan dalam forum diskusi sebelumnya, bahwa yang harus dididik itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nah ini yang kami justru mau mengarahkan, gimana sih sebenarnya orang tua itu harus seperti apa. Jangan akhirnya ya satu orang tua yang sebenarnya memegang peran terhadap untuk anaknya. Jadi bukan orang lain. Jadi bukannya nanti dia itu cari dokter, cari terapis, atau cari pengasuh, bukan itu. Tapi justru orang tua sendirilah yang harus mulai untuk menjadi itu semua. Orang tua yang menjadi dokter, orang tua yang menjadi terapis, orang tua yang menjadi guru bagi si anak. Nah lalu kita berikan gambaran nih, misalnya semua anak pada dasarnya dari lahir begitu dia beranjak dewasa itu sama semua, sama-sama cari perhatian. Contoh, kalau ada anak yang dia mau makan, dia mintanya gimana? Ada banyak macamnya. Dia ada yang mintanya pakai nangis. Buat kita, kalau itu dia masih umurnya anak-anak, dalam pengertian ya, bisa dia masih 5 tahun, balita. Dia kalau minta makannya dengan cara nangis, buat kita apa? Normal atau autis? Normal, ya. Nah, terus ada yang minta makannya sambil teriak-teriak, mau makan. Ya itu biasanya pasti udah anak yang udah bisa ngomong dari 5 tahun ke atas. Tapi dia biasanya umurnya pasti masih di bawah usia remaja. Nah kalau di usia itu dia teriak minta makan, buat kita masih wajar. Tapi kalau teriak kencang terus, buat kita nganggapnya apa? Kadang di lingkungan keluarga teman nganggapnya anaknya nakal. Nah ini yang gambarannya. Jadi tata cara minta makannya berbeda. Ada lagi yang bisa ngomong, "Ma, saya mau makan." Nah ini yang buat kita sangat-sangat normal dan yang justru kita harapkan. Nah cuman kecenderungan cara meminta makan 3 cara yang berbeda ini
beda lingkungan, beda juga cara penilaian. Di lingkungan orang-orang yang memang udah biasa itu istilah itu ya mau minta makan pakai teriak, saya mau makan. Kalau nggak ngomong teriak kenceng, nggak kedengeran gitu loh buat untuk disediain makan. Di lingkungan mereka wajar, tapi di lingkungan yang biasanya udah rumahnya tenang alami, begitu ada anak yang teriak, saya mau minta makan. Kamu nakal banget, ngapain teriak-teriak gitu kalau mau minta makan? Nah itu yang jadinya kecenderungan itu yang akhirnya kita nilai itu nggak normal. Nah inilah perbedaan normal dan normal karena tergantung dia berada di lingkungan mana. Nah ini ada gambaran nih terkait hasil dari penelitian itu dari 1975. 1975 adalah penelitian pertama kali yang menghitung berapa jumlah kelahiran anak autis. Itu dari 1975. Nah, itu sampai di tahun 2012 itu memprediksi 2018 itu akan muncul satu kelahiran anak autis dari 41 kelahiran. 1:41. Terbayang, berdasarkan dari grafik, artinya di 2022 atau 2023 itu dia akan berkurang menjadi 1:20-an. Artinya di 2045 bisa jadi 1:1. Artinya setiap anak yang lahir pasti autis. Nah, ini gambaran ini akhirnya nanti dari 1:1 artinya setiap anak itu pasti autis. Akhirnya kita menganggap autis itu apa? Normal. Jadi perbedaan fraksi inilah yang sebenarnya justru ini yang sudah harus kita persiapkan betul-betul. Jadi kita udah harus butuh untuk terkait pengetahuan kita, terkait tata cara kita gimana supaya mencegah hal itu terjadi. Tapi yang saat ini yang kita mau bicarakan adalah terkait gimana itu sudah terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan. Nah ini yang kita pikirkan, ini yang kita carikan jalan keluar. Pada dasarnya sebenarnya semua terapi yang ada itu sama konsepnya. Jadi ini yang gambaran saat ini 2023, yaitu dimana dari 5 orang kita diantaranya itu pasti akan ketemu, dari kita ngumpul 5 orang itu pasti akan ketemu satu yang punya gejala autis. Kita bicara gejala autis ya. Jadi ada kemudian orang itu pasti berbeda dari kita saat kita ngumpul berlima. Perbedaannya dalam bentuk apa? Banyak hal. Jadi ada kecenderungan mungkin waktu ngumpul tiap kali berlima, ada satu yang lebih pendiam. Ada satu yang super aktif, ngoceh terus, dia apa-apa dia yang mimpin, dia ngomong. Terus yang lain ada yang memang coba jadi pendengar, tapi yang masih bisa argumen. Nah yang kita lihat autis itu yang dua, yang sang-sang pendiam sama sang-sang luar biasa aktif. Nah itu gambarannya terkait autis itu. Saat dia melakukan sesuatu yang berbeda dibanding dengan yang lain, itu dianggap autis. Nah ini yang kita harus melihat bahwa berarti di sekitar kita sebenarnya banyak, cuman ya gimana cara untuk menanggapi itu. Tuh. Nah faktor itu dipengaruhi oleh 3 hal. Satu, secara sosial, yaitu ya lingkungan. Dia bersamain sama siapa, dia berkumpul sama siapa, itu yang penting. Terus yang kedua, psikologis. Psikologis itu yang di dalam keluarga, utamanya adalah dari orang tua ke anak. Jadi saat tiap kali anaknya minta sesuatu, orang tuanya marah-marah. Itu udah psikologis. Atau setiap kali dia minta sesuatu, orang tuanya selalu ngasih. Itu secara psikologis. Nah, lalu ada secara biologis. Biologis itu memang faktor yang utama adalah dari persiapan orang tua. Dia konsumsi nutrisi apapun saat akhirnya sampai nanti hamil dan melahirkan, itu terbawa semua. Itu secara biologis. Dan ada juga yang menggambarkan secara faktor turunan. Tapi kita bicara autis di sini, sama sekali tidak ada faktor turunan. Sama sekali. Sudah dicek selama 40 tahun lebih, tidak ada terkait dengan faktor turunan. Yang ada lebih kepada apa? Faktor konsumsi nutrisinya dari orang tua yang selama jangka waktu 2 tahun sebelum melahirkan. Itu yang utama. Makanya di banyak tempat memberikan terkait konsultasi pranikah. Konsultasi pranikah itu sebenarnya nggak hanya bicara terkait untuk secara tata cara atau hal-hal sifat tapi termasuk juga adalah
apa yang dikonsumsi. Itu yang sudah mulai hampir kayaknya udah hampir menghilang deh untuk saat ini. Itu yang orang sudah tidak pelajari terkait itu. Itu yang akhirnya makin lama generasi makin mendatang itu akhirnya semakin banyak memunculkan ciri-ciri anak-anak autis pada saat lahir. Nah, dari 3 hal itu, ini adalah salah satu yang autis nih, sampai tua. Dia sudah bebas dari autis. Dia pun memberi gambaran. Ini saya dulu itu autis, cuma saya nggak tahu. Dan saat akhirnya dia didiagnosa autis dan orang-orang tahu dia autis, tiba-tiba dunianya berubah. Jadi saat semuanya itu belum tahu apa-apa, kelihatan normal-normal aja. Tapi saat didiagnosa autis, orang-orang sekitar tahu dia autis, langsung berubah sikap orang-orang terhadap dia. Nah, inilah tekanan mental yang akhirnya memunculkan kenapa orang yang didiagnosa autis itu akhirnya bukannya bisa membaik, makin parah. Itu. Dan itu jadi tekanan luar biasa buat dia. Jadi udah akhirnya tergantung gimana dia merespon. Nah, yang jadi kekurangan adalah mereka yang autis merespon untuk setiap orang yang dihadapi itu mereka hanya bisa secara monoton. Dan mati dulu waktu dari kecil dia sudah dikondisikan. Kamu kalau ketemu orang begini, kamu harus begini. Kamu kalau ketemu orang begini, kamu harus begini. Itu pola. Beberapa pihak menyatakan itu diregulasikan, dibuatkan jadi aturan. Nah, dibuatkan jadi aturan itu sebenarnya sudah berlaku umum. Dulu kecil kita dikasih tahu, kamu kalau makan harus sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri. Kamu habis bangun tidur harus merapi tempat tidur. Itu kan regulasi. Itu yang secara normal maupun nggak normal sama sebenarnya diterapkan. Cuma bedanya kalau yang secara normal dikasih tahu sekali, 2 kali masih mungkin bisa untuk mengikuti tata cara. Tapi untuk mereka yang autis berproses untuk sampai dia mengerti yang disebut pengertian tempat tidur itu seperti apa sih. Jadi kalau polanya itu pengertian tempat tidur itu buat dia, oh dikasih raya melipet selimut, taruh bantal satu tempat sama selimut jadi satu, itu cak merapikan. Tapi ada yang rapiinnya apa? Ya diwol-wol selimutnya dikumpulin jadi satu sama bantalnya, itu udah rapi, ini nggak kelihatan kemana-mana. Nah itu kembali lagi, itu adalah tata cara yang menjadi regulasi atau jadi aturan buat mereka yang autis. Jadi mereka dari awal sudah diprogramnya seperti apa, diberitahu seperti apa, itu yang akan kebawa oleh mereka sampai dewasa. Dan bahkan beberapa yang ini juga salah satu nih, autis juga. Dia bilang, saya autis itu berada di lingkungan sosial itu melelahkan. Kenapa? Sederhana. Saat dia menghadapi satu orang dengan menghadapi orang lain, dia harus bertopeng. Pura-pura dia nggak kenapa-napa normal sama yang lain. Tapi untuk dia pura-pura itu, dia harus berusaha untuk benar-benar tahu gimana cara menghadapi orang itu dengan tepat, dengan baik. Itu yang membuat dia punya energi itu jauh lebih besar. Jadi kebanyakan dari kita sampai hari ini adalah lingkungan yang meminta si penderita autis ini untuk mengerti. Jadi istilahnya si penderita autis ini diminta harus mengerti terhadap lingkungan. Nah ini yang jadi masalah buat kita. Kenapa? Mereka itu sudah satu pola. Jadi mereka sulit untuk dirubah. Jadi harus rubah siapa? Lingkungan. Kalau lingkungan nggak mau berubah untuk memikirkan itu, nggak akan jalan. Mereka akhirnya akan selalu tertekan, akhirnya jadi satu tekanan mental inilah yang membuat akhirnya mereka nggak bisa lepas. Di Amerika ada satu kota Phoenix. Itu ada sepasang suami istri punya anak autis. Anak autis ini sangat dijaga. Mereka sampai mikirin, anak saya nanti kalau sudah dewasa, kami juga sudah semakin tua, dan bahkan mungkin nanti kami, ya istilahnya amit-amit ya, sudah meninggal, anak saya akan gimana? Inilah
bahan ini yang begitu saya dapatkan, oh iya ya, ini yang kita harus lupakan nih. Karena kita nggak mungkin seumur hidup dampingi anak kita. Itu yang makanya kenapa kita harus betul-betul bangun kemandirian anak kita. Dan itu suami istri itu sampai mengatur anaknya nanti dia harus bisa punya kerjaan. Kerjaan apa yang bisa dilakukan dia? Tinggal dilihat dia punya kesenangannya apa, terus dia mampunya apa yang bisa dibawa ke lingkungan kerja. Dan alhamdulillah dapat. Anak itu suka nanti untuk bikin kue, malah bikin roti. Akhirnya dia bikin roti yang versinya dia, dicari kafe yang mau terima dia. Kafenya terima untuk rotinya. Roti biskoti itu bisa dari satu online. Itu adalah yang jadi brandingnya Biskoti Smart. Jadi anak itu suka senyum. Bahkan dia dipekerjakan di kafe itu untuk jadi klien kafe ya. Dan semua yang di situ sudah dikasih tahu. Anak ini punya kecenderungan seperti ini, keterbatasan seperti ini. Jadi bukan dia yang harus diajarin untuk mengerti, tapi orang-orang yang waras, yang normal, yang harus belajar untuk mengerti. Jadi jangan yang sakit yang suruh ngertiin yang normal, terbalik, yang normal yang harus ngertiin yang sakit. Nah itulah yang dibentuk. Akhirnya kafe itu ya ramai karena orang-orang ya memberikan simpati. Dan akhirnya orang tua cari lagi tempat-tempat komunitas lain yang memungkinkan untuk anaknya nanti bisa untuk main di sana, nongkrong di sana, dengan kondisi di lingkungan itu orang-orang yang malah betul-betul memperhatikan. Jadi dia membuat satu kota Phoenix itu adalah satu-satunya kota yang sampai hari ini itu kota yang benar-benar sadar dan aman untuk autisme. Dan luar biasa. Jadi anaknya begitu keluar rumah, dia mau kemana itu semua udah posisi sudah benar-benar ramah untuk anak autis. Jadi ya itu memang kota kecil, di mana satu sama lain itu bisa saling mengenal dan mau peduli. Baru bisa betul-betul akhirnya ada tempat buat mereka yang memang membutuhkan itu. Kita yang punya anak autis entah tiba-tiba misalnya kadang anak kita tiba-tiba ngacir entah kemana, nggak tahu pulang gitu. Nah kita kok nyari bingung mau kemana. Dan di situ nggak ada orang-orang yang peduli yang mikirin ke sana. Akhirnya ya dibiarkan sampai nggak jelas. Dan itu banyak yang terjadi. Nah itu yang akhirnya jadi kekhawatiran untuk semua orang tua pasti. Nah ini yang butuh gimana caranya. Kita sudah harus mulai bangun yang namanya kemandirian itu. Dan bangun kemandirian itu bukan nunggu untuk dia dewasa. Perbedaannya dengan anak normal itu sambil dikasih tahu bertambah umurnya akan bisa belajar dengan sendirinya.